Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Faslan. Saya dari kelas TI 2024C dengan NIM 240512040773. Di sini saya akan mensimulasikan routing statik dinamik OSP. Simulasikan routing dinamik OSPF di Mikrotik. Ini adalah topologi jaringannya. Sebelumnya saya sudah pernah membuatnya. Jadi ini topologi jaringannya ini yang awal. Kemudian yang langkah pertama kita run dulu semuanya, menjalankan semuanya pakai tombol hijau yang ini. Dan setelah itu akan masuk seperti ini ada PC1, PC2, PC3 dan seterusnya yang ada di sini. Kita lihat, kita ikuti langkah-langkah yang sudah diberikan di file ini. Pertama kita atur IP address ya di router 1. Router 1 itu nyatu dengan jatuh di PC2, jadi kita atur di PC1 saja di sini. Ini kita silang saja. Jadi saya sudah pernah menggunakannya. Chat Winbox, MAC address-nya, connect. Nah, ini sudah masuk. Caranya pertama kita masuk ke menu, ini menu, terus chat IP, address, dan atur router satunya seperti ini. IP, address, dan ini saya sudah mengatur ya router satunya. Ini sudah sama dari 12, 12, 12, 11, 24 ini sampai yang terakhir ini yang 192 dan 8164 di Ethernet. Kemudian kita atur yang di router 2. Kita buka PC 3 berarti yang nyatu dengan router 2. Yang kita silang dulu. Close tab. Ini kita silang lagi saja. Kita buka Winbox. Chat titik 3 ini. Kemudian tunggu sampai address keluar. Kita pencet. Kemudian connect. Kita tunggu. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita lihat IP. Kemudian address. Nah, ini. Saya sudah pernah mencobanya. Jadi sudah masuk keluar. Ini caranya pencet tanda plus ini, terus kita tulis address ya, samain dengan ini dan networknya juga samain, kemudian interface-nya juga samain, mau ether 1, ether 2 maupun ether 3. Dan ini sudah sama, sudah jadi. Yang terakhir di router 3. Kita lihat router 3 itu nyatu dengan web server. Ini kita tutup dulu, tutup, kita matikan dulu Winbox. Tapi buka Winbox lagi, kita cari MAC address ya, kita konekkan ini IP address ini. Nah, jadi sudah sama ini yang 3 di atas, yang di bawah ini diabaikan dulu saja karena jadi ntar pengaturannya di akhir untuk menyambungkan ke internet. Yang penting di sini yang awal ether 1, 2 dan 3 dulu yang ke atas ini. Setelah semuanya sama, kita setting routing OSPF. Caranya pencet menu, di menu pencet routing, kemudian pencet OSPF. Ini menu routing, kemudian OSPF. Nah, ini sama, kita samakan. Pertama kita pencet network. Kalau yang di instant ini ntar otomatis akan keluar ya. Yang di interface, yang ini. Kalau yang instance ini untuk ntar untuk menyambungkan ke internet. Yang kita butuhkan adalah di network dulu. Kita samakan 12, 12, 12, 0, 24. Nah, sudah sama semua.
Setelah ke router 2 juga kita samakan dengan yang dicontoh. Router 2 itu di PC 3, kita buka IP, kemudian paket routing, kemudian OSPF. Yang network kita samakan, ini sudah sama. Terakhir di router 3 juga seperti itu. Router 3 itu di web server, kita masuk ke routing, kemudian OSPF, nah di network. Nah, ini sudah sama dengan ini. Langkah selanjutnya adalah menginstal web server. Sini saya sudah mendownload web, eh, web servernya XMPP ini di laptop saya ini. Kemudian saya drag and drop ke ini ke web server. Saya sudah menaruhnya di web server. Jadi ini ada di Windows Explorer. Nah, ini sudah ada XMPP yang sudah kita download. Kemudian kita running. Pencet saja ini. Nanti akan tampilan seperti ini sampai muncul tampilan seperti ini. XMPP control panel. Kita start kan di Apache-nya. Kemudian langkah selanjutnya itu edit folder C, XMPP, HTTDocs, index.html dengan script berikut. Kita ganti bagian index.html menggunakan script seperti ini. Saya buka Windows Explorer tadi. Kita masuk ke My Computer, local disk C, XMPP, cari HTTDocs. Oh ini. Dan kemudian cari index.html. Ini aslinya ada dua, index.html dan index.php. Tetapi kalau XMPP itu defaultnya pasti kami nyalakan index.php karena itu kita ubah saja namanya, kita band XX di sini ya jadi XMPP tidak akan menemukan file index.php karena sudah diubah namanya. Jadi otomatis XMPP akan membuka file index.html ini. Ini kita edit dengan cara klik kanan, kita pencet edit dan ganti sesuai yang disuruh. Ini saya sudah ganti tentang web Jarkom, Gen Street, terus nama saya oleh Muhammad Rahman Al-Farslan. Kemudian kita save dan kita tutup lagi. Saya disuruh hapus file index.php. Sebenarnya sama saja mau kita hapus atau kita ubah namanya, asalkan file index.php ini tidak akan diakses oleh XMPP. Nah, kita coba akses web tersebut dari PC 1, 2, dan 3. Kita coba dari PC 1 dan PC 3 saja untuk mewakili router 1 dan router 2. Di PC 1, Bukit Mozilla Firefox. Kita tunggu. Di sini kita tulis 43, 43, 43, 1 ini. Sudah ada. Nah, ini sudah keluar file .html-nya di PC 1. Mau kita coba di PC 2 boleh deh. Kita coba di PC 2. Kita chat Mozilla Firefox. Kita tunggu PC 3 juga. PC 3 Mozilla Firefox. Ini 43.43.43.1. Kita enter. Nah, bisa juga di PC 2. Yang terakhir di PC 3, 43.43.1 ini. Nah, sudah bisa diakses juga file XMPP-nya di PC 1, PC 2 maupun PC 3. Kemudian kita masuk ke menu DNS, IP DNS. Ini untuk membuat DNS, jadi kita tidak perlu memasukkan 43.43.1 lagi, kita hanya memasukkan apa DNS yang kita buat. Ini kita buat di web server. Nah, ini buat DNS di router 3.
Masuk tadi ke Winbox, tadi IP, kemudian DNS. Di sini kita centang allow remote request. Kemudian seperti yang disuruh ini, kita pencet menu static, terus masukkan seperti ini jarcom.com, addressnya 43 43 431. Menu static. Nah, ini sudah saya buat. Tambahnya jarcom.com, addressnya 43 43 431. Kita oke-oke saja. Ini saya sudah buat, tinggal saya silangi. Hmm, nah, ini udah aktif server DNS. Oh, sebelum itu ada yang kelupaan saya. Untuk masalah kita di awal taruh IP address untuk setiap PC-nya dulu. Sini di web server saya ini IP address ya 434341. Ini sampai masa dan ini default gateway ya. Terus di oke saja. Di bagian PC1, PC2, dan PC3 juga seperti itu. Tapi di bagian PC1 dan PC3 ada tambahannya karena kita masukkan DNS di sini. Seperti ini. Di PC1 for connection, TCP/IP. Di sini tambahkan DNS server 13 13 13 3 supaya bisa masuk jarcom.com tadi. Nah, kita coba tes apakah terhubung dengan jarcom.com PC1. Caranya ping jarcom.com. Enter. Nah, ini sudah di reply. Katanya berhasil. Coba kita tracer, kita lacak. Tracer jarcom.com. Kita tunggu saja. Nah, ini jalan dari 192 ke 8.1.62 menuju ini agak lama ya ke 13 13 13 13 dan terakhir akan sampaikan ke jarcom.com atau 43 43 431. Ini sudah bisa, berarti sudah tersambung. Kita coba lagi di Mozilla Firefox ini. Ini sebelumnya kita tulis 43 43 431. Sekarang coba kita tulis jarcom.com. Nah, ini sudah keluar juga, bisa juga sama seperti tadi 43431, tapi jadi kita sudah menggunakan DNS. Jadi sudah bagus ini tulisannya, bukan IP lagi. Kita coba juga di PC3. Ini PC3. Komen from dulu coba. Kita typing jarcom.com. Nah, sudah di reply artinya berhasil. Kemudian kita lacak tracer jarcom.com. Nah, ini bisa, ini agak lama, kayak tinggal saja. Kita langsung masuk di bagian ini. Nah, kita tulis jarcom.com. Nah, ini ya sudah sama dengan ini. File XMP-nya sudah bisa diakses oleh P1, 2 maupun 3. Berarti sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita koneksikan ke internet. Nah, kita ini dulu. Kita file over dulu. Caranya adalah di menu terminal, kita setting interface MikroTik ke 86 supaya bisa menarik kabel putus di RTR 2 3. Nanti di terminal tiap router kita masukkan ini. Ini kita copy saja. Kemudian masuk ke dari PC1, kita ke ini responding sebentar.
Kita buka lagi Winbox-nya. Agak lag ya. Konekkan. Nah, di name terminal ini kita copy paste saja di name terminal di P1, di 3 dan web server karena itu ada hubungan dengan router 1, router 2 dan router 3. Saya sudah pernah, jadi saya tidak perlu copy paste lagi. Kita coba seperti ini. Sekarang kita lihat dulu eh, di PC1 IP root. Kita lihat ini apakah ada perubahan nanti. Ini coba kita putuskan. Ini begini saja. Nah, sudah diputus. Nah, di sini berubah. Yang tadi eh, sudah berubah di sini. Tidak ada. Kalau 12 12 ya 13 13. Bisa kita sambungkan lagi. 0. Kita masuk ke tadi. Sekarang berarti masuk ke koneksi Ethernet. Kita buat interface cloud di Gen S3. Caranya chat edit, preference, built-in, cloud node. Terus masukkan seperti ini. Di Gen S3, chat edit, preference, di built-in, kemudian cloud node. Ini saya sudah membuatnya sebelumnya. Isinya adalah WiFi saya. Kemudian kita tarik internet yang tadi kita buat, baru kita buat ini kita masukin ke sini, kita tarik, kemudian sambungkan dengan Ethernet 3 dari Ether 3 dari router OS 3. Nah, ini sudah seperti ini tampilan jadinya. Nah, saya juga sudah. Ini sama tampilan topologi jaringannya. Sebelum itu kita harus merubah network interface Ether 3 pada router 3 menjadi bridge. Karena Ether 3 di NS3 sama dengan Ether 4 di router di Oracle VirtualBox ini. Jadi kita ubah yang di adapter 4 ya. Yang awalnya generic driver kita ubah menjadi bridge adapter. Ini sudah saya ubah. Cara get setting dan masuk ke network ada adapter 4. Nah, di sini kita get bridge adapter kemudian oke. Saya sudah pernah mengubahnya. Kemudian kita pasang di HCP client di pada Ether 4 berarti. Kita masuk ke web server lagi. Nah, di Winbox kita pasang di HCP client. IP kemudian di HCP client. Nah, ini kita pencet tambah ini. Kita pasang di interface di Ether 4 interface ya. Kemudian oke. Dan buat firewall NAT melalui Ether 4. Nah, IP firewall NAT searchnet out interface Ether 4 actionnya sama square. Kita buat di IP firewall bentar. Ini firewall. Kita di NAT kita buat. Nah, ini sudah saya buat seperti ini pet plus chainnya SARSNAT out interface ya tadi Ether 4 dan actionnya
Masquerade. Ini tinggal di oke saja. Saya sudah membuat sebelumnya, jadi saya silang yang ini. Ini sudah saya buat sama Masquerade, Searchnet, dan Ether 4. Nah, langkah ini sudah masuk ke langkah berikutnya. Aktifkan router 3 menjadi default gateway. Kita buat router 3 ini, web server ini menjadi default gateway. Cara pencet routing, kemudian OSPF, dan kita masuk ke instance. Nah, ini yang kita buat. eh kita pencet yang default ini. Redistribute defaultnya kita ganti jadi always as type 1. Yang sebelumnya itu never. Nah, ini always as type 1. Ini kita pencet OK lagi. Dengan ini router 3 sudah menjadi default gateway dan router 1 maupun router 2 bisa mengakses internet. Kita coba apakah bisa tuh PC2 sudah bisa terhubung dengan browsing menggunakan Firefox. Kita coba PC1, PC2, dan PC3. PC1 kita coba, kita buka dari Mozilla, kita masuk Google. Kita lihat, agak lama kita sekalian buka yang lain juga. PC2, Google, dan sebentar, kita ulangi. PC1 tadi. Nah, sudah bisa. Router 1 sudah terhubung dengan internet. Coba kita router 2 kita coba tadi. Ini kita coba Google.id. Kita tunggu, memang internet saya agak nge-lag jadi agak lama menunggunya. Oh, ini sudah berhasil hubungan dengan internet juga, baik router 1, router 2 maupun router 3 itu web server sudah berhasil terhubung dengan internet. Ini semua langkah-langkahnya sudah saya kerjakan. Kiranya sekian simulasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.